kali ini. Nah, kakak punya beberapa aturan yang harus kalian taati. Apa aja tuh kak? Yang pertama, kalian harus jaga sikap hidup yang baik ya, seperti Kamsi dan Kak Ezra. Nah, yang kedua dari Kak Ezra, diusahakan jangan makan dan nyemil ya saat ibadah. Yang ketiga, kalian harus mengikuti segala rangkaian ibadah dengan tertib. Nah, ayo sekarang siapin Alkitabnya. Udah mau mulai loh ibadahnya. Sekian dari Kak Messi Dan Kak Ezra, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan sambil pakai gerakan. Oke, biar kita semangat dan tubuh kita tetap sehat. Oke, adik-adik siap? Siap Kak Deren? Oke, tangan yuk. Berdiri semuanya ya. Ayo bangkit berdiri. Jangan masih ada yang duduk. Siap? 1, 2, 3, 4. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Dari awal ya. 1, 2, 3. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhan. Selamanya Kau Yesus Tuhan. Sekarang gerakannya kita ganti ya. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan. Ayo, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Dalam-dalam cintamu Tuhan, dalam, lebih dalam dari apapun. Besar ya kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Atas. Selamanya Kau Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Adik-adik silakan untuk duduk kembali. Kak Kesha mau ngajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan sekarang. Oke. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti,
sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Kita ulangi dari awal ya. Yesus, angkat tangannya yuk. Sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Angkat tangannya yuk. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik sembah Tuhan yuk. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, Kak Kesha percaya banget bahwa kuasa Tuhan sangat besar buat hidup kita semua, buat hidup Kakak Kesha, buat hidup adik-adik semua yang lagi ada di rumah. Kita mau sembah Tuhan lagi ya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord, Kamu memberkati setiap kami. Katakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau fokus berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan.
biar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau disenangkan karenanya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat hari ini Engkau jamah setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Aku percaya bahwa tangan Tuhan masih tetap menopang, tangan Tuhan masih tetap ada untuk keluarga mereka Bapa. Apapun yang sedang mereka alami saat ini, aku percaya tangan Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong setiap keluarga adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, pastikan adik-adik siapkan Alkitab. Nah, kalau kalian sudah siapkan Alkitabnya, baru kakak mau cerita. Nah, siapkan dulu. Sudah? Kalau sudah, yuk kakak mulai ceritanya. Tema untuk minggu ini adalah indahnya memberi. Nah, ceritanya itu ada di salah satu zaman perjanjian lama, di mana saat itu terjadi musim kemarau berkepanjangan. Wah, siapa ya kira-kira? Nah, di zaman musim kering itu ada seorang nabi bernama Elia. Buat kalian yang belum tahu nabi itu apa, nabi itu adalah seorang utusan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang Israel saat itu. Nah, pada zaman itu Tuhan memanggil Elia untuk pergi ke seorang raja bernama Ahab. Nah, dia punya istri bernama Isabel. Kenapa ya? Lihat di belakang mereka tuh adik-adik, ada patung. Wah, itu namanya patung Baal. Itu saat itu di mana Raja Ahab sama Ratu Isabel menyembah patung Baal. Wah, dari situ Elia datang dan Tuhan berfirman melalui Elia. Nah, kita kembali ke Alkitab. Kakak bacain ya. Bacaannya terdapat di 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, 1 Raja-Raja pasal 17. Kakak mulai dari ayat 1. Yuk baca sama-sama. Nah, ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wah, berarti akan ada musim kemarau berkepanjangan sampai Nabi Elia yang katakan hujan. Wah, itu karena Tuhan suruh kepada Nabi Elia, karena Raja Ahabnya menyembah patung Baal, bukan kepada Tuhan Allah. Itu good or bad? Bad. Nah, akhirnya Tuhan suruh Elia lagi. Nah, ayat 2. Nah, kita baca ayat kedua sampai ayat yang keempat. Kakak bacain ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum di sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, berarti Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk ke sungai Kerit. Untuk apa? Tuhan menjaga Nabi Elia selama di situ. Nah, di situ ada air, dan gahnya itu Tuhan perintahkan burung gagak untuk kasih roti dan daging untuk Nabi Elia. Nah, jadi Nabi Elia dijaga sama Tuhan. Nah,
Sama seperti kita adik-adik untuk sekarang ini. Di saat kita lagi pandemi, tapi Tuhan tetap jaga. Amin. Nah, lanjut ya. Nah, ternyata nggak berlangsung lama. Sungai Keritnya lama-lama menjadi kering. Nggak ada air. Terus makanan juga nggak ada. Burung gagak juga sudah tidak kasih makanan lagi. Nah, dari situ Tuhan perintahkan lagi. Kita loncat ke ayat yang ke-9. Nah, ini firman Tuhan untuk Nabi Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan berdiamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, jadi Nabi Elia pergi ke suatu tempat bernama Sarfat. Nah, terus Nabi Elia bertemu dengan seorang ibu janda. Ibu janda ini lagi mengumpulkan kayu api. Nah, dari situ Nabi Elia minta air ke ibu janda itu. Nah, ibu janda dari Sarfat ini kasih dia air. Habis itu Nabi Elia minta lagi, "Bu, saya mau minta roti." Tapi ibu jandanya bilang gini, "Aduh Tuan, roti aja saya nggak ada. Yang ada cuma sedikit tepung sama sedikit minyak. Itu pun cuma untuk saya sama anak saya. Setelah itu kita nggak tahu mau makan apa." Nah, tapi Elia ngomong sama ibu janda ini, "Jangan." Nah, kita baca ya. Balik lagi ke Alkitab, kita loncat ke ayat yang ke-13. Ayat 13 ditulis begini, "Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14, "Kemudian sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dan buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Wah, Tuhan udah berfirman loh adik-adik. Terus ibu janda ini, apakah kita berpikir, aduh takut habis, atau menurut apa yang firman Tuhan katakan melalui Nabi Elia? Jawabannya, ibu janda ini mendengarkan. Nah, akhirnya ibu janda ini membuat sepotong roti dari yang katanya tepungnya sama minyaknya sedikit. Nah, rotinya sudah jadi, dikasih ke Nabi Elia. Sudah, tapi ternyata masih ada lagi tepungnya untuk membuat roti. Wah, masih ada lagi tepungnya, minyaknya juga masih ada. Wah, bikin lagi roti lagi untuk ibu janda ini sama untuk anaknya. Nah, dari sini janji firman Tuhan dinyatakan, tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyaknya itu juga tidak berkurang. Wah, dahsyat ya Tuhan kita. Tapi ada kejadian lagi nih adik-adik. Ada satu kejadian di mana anaknya ibu janda ini meninggal. Anaknya jatuh sakit terus meninggal. Wah, ibu janda ini sedih banget.
Nah, tapi Nabi Elia bilang, sini bawa anaknya padaku. Nah, Elia bawa anaknya yang sudah meninggal itu ke kamar lantai atas. Baru habis itu Nabi Elia berdoa, minta mujizat. Nabi Elia berdoa. Terus setelah itu anaknya hidup kembali. Wah. Dan Elia membawa anak itu turun, kasih ke ibunya. Wah, ini mujizat yang luar biasa loh untuk ibu janda ini. Nah, udah dijaga oleh Tuhan, mujizatnya juga nyata buat ibu janda ini. Nah, kita tadi memberikan kita pelajaran bahwa apa yang kita punya, meskipun sedikit, itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, karena adik-adik pasti pernah dengar diberkati untuk memberkati. Nah, kita diberkati Tuhan karena kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, bahkan kebutuhan apapun masih bisa dicukupkan. Nah, apa yang kita bisa punya itu bisa kita berikan untuk orang lain. Nah, memberinya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk waktu kita, bisa dalam waktu tenaga kita, dan juga bisa dalam bakat kita. Nah, intinya apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, meskipun hal sederhana, itu bisa menjadi dalam bakat yang besar untuk orang lain. Nah, kalau kita ingin melakukan hal besar, kita harus melakukan hal yang kecil lebih dulu. Nah, sekian firman Tuhan yang Kak Vero sampaikan untuk minggu ini. Nah, sekarang saatnya kita berdoa. Mau adik-adik beri sikap yang terbaik Tuhan. Tepuk tangannya, tutup matanya. Yuk, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman minggu ini. Ajari kami seperti ibu janda ini, apapun yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami lakukan, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ajari kami selalu Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan saat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, pasti adik-adik udah dengerin kan apa yang dibilang sama Kak Vero, supaya kita belajar buat memberi dengan hati yang tulus, meskipun gak banyak, tapi pasti Tuhan akan tetap memperhitungkan apa yang udah adik-adik beri. Dan adik-adik, meskipun kita belum bisa ketemu, belum bisa ibadah langsung, semoga adik-adik tetap menikmati ibadahnya ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa buat selalu pakai masker, gak usah kemana-mana kalau misalnya nggak penting, dan selalu cuci tangan kalau habis keluar ya. See you on the next video. God bless you. Dadah.